Jadi kalau dicabut saja mimpi buruk, tragis, memalukan, kalau besok lusa kita kena sanksi dari FIFA, maka lengkaplah sudah penderitaan kita. Dan itu adalah collateral damage. Kalau dalam istilah saya adalah itu merupakan sebuah collateral damage. Dan kalau sudah demikian, siapa yang mau bertanggung jawab? Sekali lagi, sepak bola akhirnya jadi korban. Oke, balik lagi di Gocek.OL. Ini tentang dicabutnya status tuan rumah Indonesia sebagai host Piala Dunia U20 FIFA Under-20. Sangat tragis, menyesakan, memalukan, dan ini mimpi buruk. Ini sungguh sebuah mimpi buruk. Saya sendiri nggak tahu, berkecamuk di kepala saya ini mau bicara apa, tetapi ini sungguh sebuah tragedi buat sepak bola Indonesia, buat olahraga Indonesia, dan buat bangsa Indonesia. Kedepan Indonesia sulit lagi dipercaya menjadi tuan rumah event olahraga internasional apapun. Akan sangat sulit lagi. Sulit pihak luar, badan-badan olahraga internasional untuk mempercayai Indonesia dengan kasus yang terjadi di FIFA Under-20 ini. Sudah komitmen, sudah bersepakat, diberi kepercayaan sebagai tuan rumah, dan hanya dalam kurun waktu yang tinggal berjarak 2 bulan, mimpi itu sirna, peluang itu sirna, kesempatan berharga itu sirna. Hancur. Konsekuensinya sungguh buruk. Ini mimpi buruk. Sepengetahuan saya dalam sejarah sepak bola, dalam sejarah Piala Dunia, tidak ada negara tuan rumah yang berjarak tinggal 2 bulan lagi menuju kick off Piala Dunia sebagai tuan rumah tiba-tiba dicabut. Ini adalah sejarah pertama juga bagi FIFA sepertinya, mencabut hak tuan rumah ketika Piala Dunia tinggal hitungan hari, yang hanya tinggal kurang dari 2 bulan. Kalau kita mau berpikir lebih tenang, memang ini kita sulit dapat toleransi yang lebih luas dari FIFA. Ketika tragedi Kanjuruhan Oktober, pemerintah kita sudah sangat was-was, khawatir, langsung melakukan lobby gerak cepat meminta agar Piala Dunia U20 tidak dicabut dari Indonesia dan Indonesia tidak kena sanksi. Dan itu terjadi dengan kehadiran Presiden FIFA Gianni Infantino, lalu dengan proses transformasi yang didorong untuk sepak bola Indonesia. Tapi ketika dengan situasi kekinian, situasi terkini, kalau dalam berita yang beredar pernyataan FIFA yang resmi kemarin ketika membatalkan posisi tuan rumah Indonesia, itu kan kalimatnya adalah current circumstances. Jadi kondisi kekinian, kondisi terkini, situasi terkini Indonesia yang tidak bisa ditoleran lagi oleh FIFA. Soal penolakan Israel, soal penolakan timnas Israel. Ketika drawing hanya tinggal hitungan hari, 31 Maret yang harusnya berlangsung di Bali, dan Gubernur Bali menyatakan penolakannya dengan surat resmi pula ke Menpora, ke PLT Menpora, maka itu seperti menjadi bom waktu. Lalu disusul oleh pernyataan yang sama, penolakan yang sama dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ini juga makin mempersulit situasi. Jadi ketika PSSI mengumumkan drawing dibatalkan, sebetulnya saya sudah was-was, saya sudah membaca, saya sudah punya feeling buruk bahwa Piala Dunia U20 akan lepas dari tangan Indonesia. Jadi benar saja. Kenapa demikian? Karena sewaktu PSSI lewat Exco-nya mengumumkan pembatalan drawing, sebetulnya sinyal bahwa situasi berbahaya, situasi runyam, situasi ruwet buat Indonesia
tersirat dalam kalimat berikutnya. Exco PSSI itu menyatakan kurang lebih seperti ini, bahwa kami saat ini sedang memikirkan bagaimana upaya agar sepak bola Indonesia tidak dikucilkan dari ekosistem sepak bola dunia. Dan yang kalau paham sepak bola, saya bilang berkali-kali dalam berbagai kesempatan di wawancara, itu relevansinya dengan sanksi FIFA. Kalau kita menyatakan tentang dikucilkan dari ekosistem sepak bola dunia. Jadi ketika Ketua Umum PSSI Erick Thohir lobby Presiden FIFA, lobby FIFA, saya menduga, saya berprediksi sebetulnya lobbynya dititik beratkan bukan pada Piala Dunia U20 tetap di Indonesia, tetapi lobbynya yang dilakukan adalah supaya Indonesia terhindar dari sanksi. Dan betul saja bahwa FIFA Under 20 Piala Dunia U20 akhirnya lepas dari Indonesia. Tidak ada toleransi lagi. FIFA memang sepertinya kecewa atau tercederai dengan komitmen Indonesia sebagai tuan rumah. Ada jamuan makan malam, analoginya seperti itu, ibarat kick off Piala Dunia U20 20 Mei, lalu ada makanan pembuka lewat drawing saja, makanan pembuka saja dibatalkan. Jadi ini tanda-tanda yang negatif dan ternyata kejadian. Piala Dunia U20 lepas dari tangan Indonesia. Sangat mengecewakan mendengar PLT Menpora mengatakan bahwa Piala Dunia U20 bukan skala prioritas. Menyedihkan. Kalau mau tahu konsekuensinya, sekali lagi seperti saya bilang di depan, bahwa sejak saat ini akan sulit sekali bagi Indonesia untuk menjadi tuan rumah event-event olahraga internasional. Mau yang di bawah payung FIFA, mau yang di bawah payung IOC Olimpiade misalnya, dan turunannya. Sangat sulit menurut saya. Kepercayaan dunia internasional, dunia olahraga internasional sangat rendah dan Indonesia terpuruk di mata dunia internasional. Dalam lingkungan keluarga football family, di AFF, di AFC, mungkin di depan muka, kalau ada pengurus PSSI, Exco PSSI bertemu di AFC, dimanapun, mungkin akan menunjukkan keprihatinannya. Tetapi di belakang sebetulnya kita diolok-olok, kita dipermalukan, kita ditertawai oleh mereka, oleh football family, kolega-kolega yang satu regional, ASEAN atau Asia. Karena memiliki barang bagus, Piala Dunia U20 yang bisa mengakselerasi pengembangan development sepak bola Indonesia, hilang begitu saja hanya dalam jarak kurang dari 2 bulan. Kita akan diolok-olok. Football family mengolok-olok kita. Dan bagaimana pula rasanya timnas U20? Hoki Caraka dan kawan-kawan, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan, hancur. Impian mereka Piala Dunia, semua pemain bola ultimate-nya, mimpi paling dahsyat, paling puncaknya itu ya Piala Dunia. Dan Piala Dunianya tinggal 2 bulan dan mereka sudah bekerja keras untuk itu. Tapi kemudian sirna gitu. Bisa bayangkan nggak? Mereka yang menjalani hari-harinya sejak kecil main bola, entah itu di kampung, entah itu di jalanan, entah itu di SSB, lewat berbagai macam suka duka, main bola itu nggak gampang. Koordinasi kaki itu lebih sulit daripada koordinasi tangan. So kalau kita punya bakat seperti Marcelino Ferdinand, punya bakat seperti Hoki Caraka, punya bakat seperti Arkan Fikri, seperti Doni Tripamungkas, seperti Robi Darwis dari Bandung, seperti Dava Fasya, penjaga gawang yang reaksinya begitu bagus, dan mimpinya sia-sia sirna. Apa rasanya gitu? Ada yang mau bertanggung jawab dengan kehancuran hati mereka? Nggak ada. Kalimat-kalimat membesarkan hati nggak ada gunanya. Mereka sedang terpuruk saat ini oleh nafsu syahwat. Nafsu syahwat politik, nafsu syahwat kepicikan, nafsu syahwat ketidakbijaksanaan. Saya tahu
bahwa sejati-jatinya, makanya saya selalu bilang bahwa sejati-jatinya sepak bola harus dipisahkan dengan politik. Tapi saya tahu juga FIFA standar ganda, tapi yang standar ganda bukan FIFA, kita pun standar ganda. Siapa yang nggak tahu bahwa sepak bola kita pun kental aroma politik? Jadi artinya buat apa menuduh-nuduh FIFA yang begitu superpower dengan standar ganda? Dia superpower FIFA, anggotanya 211 negara dan itu jauh lebih besar daripada PBB. Jadi buat apa menuduh-nuduh FIFA yang sudah memberikan, menghadiahi posisi tuan rumah untuk kita? Dan kita sudah berkomitmen. Lalu komitmennya kita cederai sendiri. Jadi sudah bisa ditebak ketika PSSI mengumumkan pembatalan drawing, sebetulnya kita akan menghadapi mimpi buruk. Status tuan rumah Piala Dunia U20 dicabut. Dan yang akan lebih parah jika sanksi akan mengikutinya. Karena seperti dalam pernyataan FIFA bahwa ini adalah potensial sanksi, hanya saja akan disampaikan keputusannya di kesempatan yang akan datang. Itu adalah soal wise FIFA, kebijakan FIFA, toleransi FIFA, karena dicabut saja sudah pasti sebuah pukulan yang sangat telak. Jadi kalau dicabut saja mimpi buruk, tragis, memalukan. Kalau besok lusa kita kena sanksi dari FIFA, maka lengkaplah sudah penderitaan kita. Dan itu adalah collateral damage. Kalau dalam istilah saya adalah itu merupakan sebuah collateral damage. Dan kalau sudah demikian, siapa yang mau bertanggung jawab? Sekali lagi, sepak bola akhirnya jadi korban. Ini konten yang sulit saya sampaikan karena saya insan sepak bola dan saya mencintai sepak bola. Saya nggak mau pakai slogan seperti biasa karena seakan-akan nggak ada artinya. Sepak bola jadi korban lagi sebagai penutupnya.